expect ke depan akan membaik terus. Sektor manufaktur juga semakin kuat. PMI mencapai 53,8 pada Februari 2026, tertinggi dalam beberapa tahun terakhir, dan Anda lihat trennya itu ke atas. Jadi memang ada perbaikan yang nyata di perekonomian. Ekonomi sedang mengalami masa ekspansi dalam posisi yang kuat ya. Dalam posisi yang kuat kalau kita harus menghadapi gejolak negatif atau dampak negatif dari gejolak perekonomian global. Jadi teman-teman nggak usah takut, kita bisa mengendalikan dampak negatif dengan baik ke depan. Kenapa? Karena posisi kita sekarang dari posisi yang kuat. Next. Di tengah meningkatnya dinamika global dan tensi geopolitik, tekanan pada sektor keuangan domestik masih dalam batas yang manageable. Rupiah terdepresiasi secara moderat sejalan dengan penguatan dolar AS global dan relatif lebih baik dibandingkan banyak negara peers ya. Ini mencampaikan ketahanan eksternal Indonesia serta koordinasi fiskal moneter yang kuat. Kalau Anda lihat tuh nilai tukar dolar AS depresiasinya sejak awal tahun ya. Sejak perang. Kita lihat kita terdepresiasi, rupiahnya terdepresiasi sebesar 0,3%. Jauh lebih baik dengan mata uang negara-negara di sekeliling kita, mungkin Malaysia 0,5, Thailand minus 1,6 dan lain-lain. Jadi kita masih lumayan. Jadi bukan lihat nilai levelnya aja, tapi kita lihat berapa dampak kepelemahannya. Dari situ sih kita masih lumayan, walaupun di TikTok saya dimaki-maki orang katanya, Pak Purbaya Menteri Keuangan kerjanya apa aja lu? Tuh rupiah liatin. Tapi kalau kita menilai harus dengan fair apa yang terjadi dibandingkan juga dengan seluruh negara di dunia seperti apa. Kita masih oke, artinya kita masih dianggap menjaga kebijakan fiskal dan moneter yang baik dan fondasi ekonomi kita cukup baik. Nanti kalau Anda suka investasi pasar modal itu terjemahkan nanti ke saham. Kalau ekonominya fundamentalnya baik terus, otomatis pelan-pelan saham akan naik lagi ke level yang lebih baik dari sekarang. Di pasar keuangan, sentimen risk off pasar global terus meningkatkan premi risiko di emerging markets, tercermin dari pergerakan indikator risiko seperti CDS. Ya, menaik sedikit. Ini CDS di reserve ya. Yang CDS IDR 5 tahun tuh naik sedikit tapi masih terkendali. Kita lihat gambar tengah tuh atas. Tekanan global memperbesar spread antara imbal hasil SBN dan US Treasury, mencerminkan tekanan pada SBN. Namun demikian, pelebaran tersebut menjadikan SBN lebih menarik di mata investor global, sehingga diharapkan akan lebih cepat menarik inflow jika situasi mulai membaik. Jadi Anda lihat tuh SBN US spread tahun lalu awalnya 457, sekarang masih 409. Ya. 240 sekarang naik sedikit 243. Itu naik, ada kenaikan dianggap risikonya naik di sini, tapi cuman sedikit, cuman 3 basis point. Artinya menggambarkan sebenarnya kepercayaan ke kita masih terjaga dengan baik. Terus kepercayaan investor tetap terjaga dengan aliran modal asing yang masih mencatat net inflow sebesar 24,9 triliun rupiah secara year to date hingga awal Maret tahun ini. Kalau Anda lihat di kotak yang sebelah kanan itu, kanan bawah, saham Maret inflow mengalami inflow 2,2 triliun. RBI juga mengalami inflow 2,2 triliun di bulan Maret. Yang outflow hanya tinggal SBN sebesar 0,7 triliun. Jadi di bulan Maret secara net masih mengalami inflow. Kedepan pemerintah bersama otoritas moneter dan sektor keuangan akan terus memperkuat koordinasi kebijakan dan langkah stabilisasi terukur untuk menjaga stabilitas pasar dan memperkuat market confidence. Next.
Sejak September tahun 2025, penempatan kas 200 triliun rupiah terus dikoordinasikan erat dengan strategi moneter Bank Indonesia dan terbukti bisa mendukung likuiditas tercermin dari pertumbuhan M0 yang tinggi sebesar 14,2% pada bulan Februari. Kedepan pertumbuhan M0 akan terus dijaga double digit. Dalam hal ini Bank Indonesia berkomitmen untuk saling mendukung dengan pemerintah. Jadi nggak ada lagi tuh kondisi perbankan nggak punya duit untuk minjemkan ke real sektor. Hasil koordinasi fiskal moneter ini nyata dirasakan. Kredit tumbuh 10% pada Januari dengan suku bunga yang semakin kompetitif bagi masyarakat. Jadi bunganya turun terus tuh pelan-pelan ya. Suku bunga kredit sudah turun ke 8,8% per Januari 2026. Berkurang cukup signifikan jika dibandingkan pada bulan Agustus tahun lalu yang berada pada level 9,12%. Kalau Januari 9,20%. Jadi emang suku bunga pinjaman turun terus.